Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan tema Observasi Protokol Kesehatan di Rumah Sakit, Tinjau Etika Keperawatan, Personal Hygiene, Penggunaan Masker, dan Keselamatan terhadap pasien. Latar belakang, rumah sakit memiliki tanggung jawab ganda yang tidak dapat dipisahkan, yaitu menyembuhkan penyakit pasien sekaligus berperan aktif dalam mencegah penyebaran infeksi. Tanggung jawab ini menuntut kepatuhan seluruh tenaga kesehatan, pasien maupun pengunjung terhadap protokol pencegahan dan pengendalian infeksi. Penerapan protokol kesehatan bukan sekadar formalitas, melainkan elemen vital dalam memastikan keselamatan, keamanan, serta kenyamanan pasien, di mana pasien yang mendapatkan perawatan yang memperhatikan kebersihan, sikap profesional, serta penghargaan terhadap privasi dan martabat akan merasa lebih nyaman selama masa perawatan. Dalam perspektif etika keperawatan, perawat memegang tanggung jawab besar untuk melakukan promosi kesehatan, termasuk edukasi mengenai kebersihan tangan dan etika respirasi. Namun, pada praktiknya masih sering ditemukan variasi dalam tingkat kepatuhan perawat terhadap prosedur personal hygiene dan penggunaan masker, sehingga observasi mengenai penerapan protokol kesehatan ini menjadi sangat penting untuk mengevaluasi sejauh mana standar tersebut telah dijalankan. Selanjutnya adalah landasan teori. Secara teoretis, etika keperawatan didefinisikan sebagai studi filosofis mengenai perilaku yang benar dan salah atau moralitas, yang mencakup nilai-nilai dasar seperti kejujuran, kesetiaan, dan kepedulian terhadap pasien. Konsep personal hygiene dipahami sebagai bentuk perawatan diri manusia untuk memelihara kesehatan fisik guna meningkatkan kenyamanan dan keamanan, yang menjadi krusial terutama bagi pasien dengan keterbatasan fisik atau penurunan kesadaran. Kebersihan diri yang baik tidak hanya mencegah masalah kesehatan seperti infeksi kulit atau gangguan saluran kemih, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan rasa percaya diri pasien. Terkait dengan pencegahan infeksi, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan bahwa mencuci tangan melalui 5 moments of hand hygiene adalah tindakan paling efektif dalam mencegah infeksi nosokomial atau healthcare associated infection. Selain mencuci tangan, penggunaan alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, dan pelindung wajah merupakan standar wajib yang tidak boleh diabaikan, karena ketidakpatuhan terhadap prosedur personal hygiene dapat secara signifikan meningkatkan risiko penularan penyakit dan memperburuk kondisi pasien. Selanjutnya adalah hasil dan analisis. Terkait hasil dan analisis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, deskriptif, eksploratif dengan fokus pada pengalaman perawat dan pasien di ruang perawatan inap lantai 6 SHLVA. Data dikumpulkan melalui metode observasi partisipatif terhadap praktik personal hygiene dan penggunaan masker, serta wawancara mendalam untuk menggali persepsi pasien mengenai rasa aman dan nyaman. Mengingat penelitian ini masih dalam tahap persiapan dan pengumpulan data, analisis tematik baru akan dilakukan secara mendalam setelah data terkumpul, yang meliputi proses reduksi data, penyajian informasi secara terstruktur, dan penarikan tema-tema utama yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam dampak. Terkait hasil dan analisis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, deskriptif, eksploratif dengan fokus pada pengalaman perawat dan pasien di ruang rawat inap lantai 6 SHLVA. Data dikumpulkan melalui metode observasi partisipatif terhadap praktik personal hygiene dan penggunaan masker, serta wawancara mendalam untuk menggali persepsi pasien mengenai rasa aman dan nyaman. Mengingat penelitian ini masih dalam tahap persiapan dan pengumpulan data, analisis tematik baru akan dilakukan secara mendalam setelah data terkumpul, yang meliputi proses reduksi data, penyajian informasi secara terstruktur, dan penarikan tema-tema utama yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti. Oke, dan demikian presentasi kami dari kelompok 3. Terima kasih.